One day the eldest son tried to shoot a fly on his father's forehead. Instead, he killed his father. The second son picked up his tools and tried to repair the damage to his father's head. The third son tried to cure his father's with medicine which he had bought. Everyone said that the three sons were very foolish. They had spent all their money uselessly. Nah, terus suatu hari ya si anak yang paling tua gitu ya mencoba menembak a fly. Jadi a fly itu lalat ya. Jadi ada lalat di kepala si bapaknya itu kan, ada lalat mau ditembak sama yang anak paling sulung ya, the eldest itu artinya paling sulung. Lah, tapi malah membunuh si bapak itu ya kan, ditembak, yang mati si bapaknya itu kan. Instead he killed his father. Nah, lalu anak yang kedua itu mengambil alat-alat yang dia beli tadi kan dari tukang basket itu, yang pemain basket. Dia coba membetulkan ya kepala si bapak itu, dibetulkan, nggak tahu entah caranya seperti apa ya menggunakan alat-alat itu. Lah terus anak yang ketiga mencoba dikasih obat ya untuk menyembuhkan si bapak itu. Obat yang dia beli tadi dia kasih ke bapaknya itu ya kan. Nah terus everyone said that ya, setiap orang bilang bahwa ketiga anaknya itu sangat bodoh ya. They had spent all their money uselessly. Semuanya itu menghabiskan uang dengan sia-sia ya, dengan sia. Uselessly itu artinya sia-sia. Nah, jadi ini salah satu contoh narasi ya, teks narasi mengenai three foolish son ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa lihat strukturnya ya. Strukturnya tadi kan berarti di paragraf pertama itu ya, di paragraf pertama ini strukturnya adalah orientation. Ya. Paragraf pertama jadi menceritakan mengenai tokohnya ya. Tokohnya di sini ada seorang bapak yang kaya dan ketiga anaknya ya kan. Nah, terus paragraf kedua mulai nih bercerita mengenai masalahnya ya, konfliknya apa. Ya, struktur yang kedua kan tadi konflik ya, atau complication ya, istilahnya complication. Jadi paragraf kedua sampai dengan paragraf ke berapa ini? Ya, sampai di sini nih. Ya, sampai paragraf di sini tuh adalah complication. Ya. Lah terus yang terakhir resolutionnya di paragraf terakhir ini. Resolutionnya di paragraf terakhir ini. Ya, kesimpulan dari cerita itu apa gitu kan? Endingnya seperti apa? Itu adalah resolution. Jadi di sini tadi yang pertama adalah orientation. Lalu orientation, berikutnya complication-nya di sini. Lalu yang terakhir adalah resolution. Ya, akhir ceritanya itu seperti apa? Oke, nah inilah ya. Inilah orang kayak kalau apa? Makanya tuh kan ada orang bijak ya, Nabi
Nabi Sulaiman ya, kan mengatakan bahwa kalau kita mau ninggali anak itu jangan ninggali harta, bener ya, tapi ninggali ilmu gitu kan. Nah ini nih kayak si bapak ini ya, malah dia nggak mau ninggali apa-apa ya. Ninggali harta nggak mau, ninggali ilmu juga nggak ya kan. Ya maksud si bapak saya pikir bagus sih ya, supaya anak itu mau berusaha gitu kan. Tapi malah ceritanya jadi sad ending, malah si bapak itu terbunuh dari tindakan konyol si anak-anaknya itu kan, malah ditembak anaknya itu. Bapaknya itu malah ditembak menggunakan senjata yang dibeli oleh anaknya yang sulung gitu kan. Nah itu ya, ini salah satu contoh cerita naratif. Saya rasa sudah selesai nih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai yang hari ini kita pelajari? Mbak Susanti, Mbak Eka, Mbak Kesisa, Mbak Nesa, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Gampang ya. Oke deh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelasnya. Ya. Terus minggu depan kan ada tugas ini ya. Tugasnya kan terkait dengan naratif teks. Saya ada gambaran sih. Entah nanti saya suruh Anda buat naratif teks, atau nanti saya suruh Anda cari cerita, contoh cerita naratif teks. Saya belum pastikan nanti apa. Minggu depan baru saya akan pastikan ya. Minggu depan tetap ada kelas ya, tapi saya mungkin jelaskan sebentar, nanti Anda baru Anda kerjakan tugasnya ya. Jadi minggu depan kita tetap ada kelas, tapi mungkin nggak lama. Saya hanya akan jelaskan tugasnya apa, bagaimana cara Anda ngerjakan tugasnya, instruksinya seperti apa. Minggu depan ya akan saya bahas. Terus minggu depannya lagi Anda sudah mid test ya, tanggal minggu depannya lagi Anda sudah mid test. Nah untuk mid testnya nanti materinya dari bab 1 dan bab 2 ya, tanggal 6 itu. Dipersiapkan baik-baik ya, jangan mepet-mepet Anda nyiapinnya. Materinya dari bab 1 dan bab 2. Oke, kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, kita akhiri kelas malam hari ini ya. Tetap semangat ya, tetap semangat sampai nanti kelas 12. Dan seterusnya ding, jangan berhenti sampai kelas 12 ya. Harapannya Anda setelah selesai kelas 12 lanjut ya. Anda bisa lanjutkan ke UT juga loh ya. Jadi setelah Anda lulus ini kan, kejar paket C, Anda mau lanjutkan ke UT ya, UT Taiwan bisa ya. Dengan menggunakan ijazah Anda dari kejar paket C, Anda bisa lanjutkan ke UT. Nanti setelah UT Anda mau lanjutkan S2 bisa juga ya. S2 di Taiwan bisa juga. Ya, untuk nanti teman-teman di sini yang pingin belajar S2 di Taiwan masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan. Oke, kalau gitu thank you very much for today ya.
so glad to be with you tonight ya. Kalau malam minggu pacaran sama Anda ya. Okay, thank you very much. See you next week. Bye bye.